Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri dan para hadirin sekalian, memprioritaskan kartu Indonesia dibandingkan dengan BPJS tentunya akan membawa sejumlah tantangan dan juga potensi kerugian bagi negara, terutama bagi pemerintah. Terdapat sejumlah halangan aksesibilitas yang harus dihadapi oleh pemerintah sebelum diimplementasikan kepada seluruh warga negara Indonesia, terutama dalam hal anggaran yang lebih besar. Kenapa? Dari apa yang melatar belakangi kartu Indonesia Sehat itu sendiri, dari faktor keunggulan yang dimiliki oleh kartu Indonesia Sehat, yaitu memberikan jangkauan secara menyeluruh kepada seluruh warga negara Indonesia, sehingga warga negara Indonesia mendapatkan semua fasilitas pelayanan kesehatan secara rata tanpa adanya diskriminasi dan juga pemungutan biaya tersedikit pun. Dalam artian, semua anggaran ditanggung oleh pemerintah. Kami sebagai tim oposisi percaya bahwa BPJS Kesehatan menaruhkan sejumlah keunggulan yang tentunya dapat menjadikannya efektif, tidak hanya menjadikan efektif tetapi juga esensial bagi seluruh kesehatan masyarakat Indonesia. Program yang dikelola untuk penyakit kronis juga dipastikan masyarakat mendapatkan pengobatan secara rutin dan juga pemantauan kesehatan secara berkala. Maka dari itu, saya sebagai tim oposisi akan menyediakan dua argumen yang tentunya akan memastikan Dewan Juri dan para hadirin sekalian percaya dan juga yakin bahwa BPJS memiliki lapang yang besar untuk menuju ke akses kesehatan yang lebih memudahkan dan juga efisien bagi masyarakat. Argumen saya yang pertama, tentunya terkait potensi pemborosan. Yang kedua terkait pendataan dan juga verifikasi. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya katakan terkait KIS atau Kartu Indonesia Sehat, yaitu Kartu Indonesia Sehat dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebenarnya saling terkait. Karena KIS adalah bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Namun ada beberapa aspek keunggulan BPJS dibandingkan dengan KIS secara umum, terutama dalam hal konteks anggaran dan juga cakupan. KIS dirancang khusus untuk masyarakat miskin dan juga rentan. Penerima KIS tidak perlu membayar semua iuran bulanan karena apa? Iuran ditanggung oleh pemerintah. Dalam artian adanya kerugian anggaran yang harus tentunya ditanggungkan oleh pemerintah. Masuk ke dalam argumen saya pertama terkait potensi pemborosan, dan jujur para hadirin sekalian, sistem yang sepenuhnya disubsidikan oleh pemerintah cenderung mengalami inefisiensi dan juga pemborosan tanpa kontribusi langsung dari peserta. Mungkin adanya kurangnya kontrol dan juga akuntabilitas dalam penggunaan layanan kesehatan karena dana berasal dari pemerintah. Ada kemungkinan keterbatasan dan juga jenis dan juga kualitas layanan kesehatan yang disebarkan. Hal ini dapat menyebabkan antrian panjang dan juga keterbatasan akses terhadap beberapa jenis perawatan atau obat tertentu. Dengan tekanan untuk melayani sebanyak mungkin penerima, kualitas layanan kesehatan bisa terpengaruh. Pengelolaan dan juga aksesibilitas KIS memerlukan biaya yang signifikan termasuk biaya dalam mencetak kartu sosialisasi dan juga operasional kantor. Jika tidak dikelola secara efisien, biaya operasional ini bisa membengkak tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan. Belum lagi jika ada potensi kecurangan yang dilakukan. Risiko dalam bentuk klaim palsu atau layanan yang tidak benar-benar diberikan dan juga dilakukan, semua dilaporkan sebagai sudah diberikan. Ini bisa melibatkan kerjasama antara pasien dan juga penyedia layanan kesehatan. Hal tersebut tentunya menyebabkan pemborosan yang sangat signifikan. Dan tentunya dalam artian semua fasilitas juga layanan itu akan menurunkan semua peningkatan dari kartu Indonesia itu sendiri. Dimana kita tahu sendiri BPJS itu belum secara terpenuhi menjadi hal yang efektif bagi warga negara Indonesia. Namun jika kita merubah semua BPJS menjadi kartu Indonesia Sehat, itu bisa menjadi hal-hal yang harus dievaluasi secara menyeluruh dan juga hal-hal yang harus dipertimbangkan sehingga seluruh warga negara Indonesia mendapatkan semua layanan fasilitas tersebut secara efisien dan juga berkala. Argumen saya yang kedua tentunya terkait pendataan juga verifikasi. Kesalahan dalam pendataan dan juga verifikasi penerima manfaat KIS bisa mengakibatkan orang yang tidak berhak menerima kartu tersebut. Pendataan yang tidak akurat bisa terjadi karena kurangnya koordinasi antara lembaga atau penggunaan data yang sudah usang. Kembali lagi ke argumen yang pertama, dari kesalahan tersebut tentu menjadi risiko pembiayaan operasional yang harus ditanggung karena pelayanan yang harus dilakukan dengan banyak penerima KIS tersebut. Meskipun KIS ditargetkan untuk masyarakat yang miskin dan juga rentan, ada risiko bahwa beberapa individu yang membutuhkan bisa terlewatkan karena masalah administrasi atau data yang tidak akurat. Tidak selayaknya dengan pelayanan BPJS yang sudah memadai di berbagai daerah di Indonesia, meskipun tidak secara menyeluruh
efektif dan juga efisien, diperlukannya adaptasi jangka panjang dan dari KIS yang tentunya bisa sampai ke pelayanan masyarakat seutuhnya. BPJS tentunya bertujuan memberikan jaminan kesehatan universal, memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali memiliki akses pelayanan kesehatan yang memadai. BPJS juga disertai dengan teknologi seperti apps ataupun aplikasi yang memudahkan peserta dalam mengakses informasi layanan, juga melakukan pendaftaran tanpa antrian panjang serta klaim secara digital. Jadi bisa dibilang BPJS itu sendiri memiliki aksesibilitas yang lebih mudah daripada Kartu Indonesia Sehat karena sudah menyediakan teknologi-teknologi canggih untuk melayani semua fasilitas kesehatan warga negara Indonesia secara berkala. KIS mungkin bisa menjadi hal yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum sistem ini diimplementasikan. Yang pertama, pelatihan dan juga evaluasi. Melakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan juga evaluasi secara berkala, dan juga penerapan pengelolaan keuangan dengan meningkatkan pengawasan yang ketat untuk mencegah klaim dan juga pemborosan. Dengan demikian, argumen yang dapat saya sampaikan, kami sebagai tim oposisi sangat yakin jika BPJS masih berpeluang untuk menjadi pelayanan kesehatan masyarakat yang efektif dalam segi tentunya pelayanan dan juga pengelolaan jaminan. Saya sangat puas dan juga bangga dengan argumen yang saya paparkan. Dengan yakin saya nyampaikan, Dewan Juri dan para hadirin sekalian menyetujui dengan argumen saya. Sekian dari saya, terima kasih.